Jumpa kembali dengan saya, Afrili Tanwek di Mr. Crack. Saat ini saya akan bagikan kembali aplikasi kalender pendidikan yang sudah saya pernah bagikan dulu ya. Ini kalau tidak salah itu sudah yang ketiga kali. Tentunya dengan beberapa perbaikan ya. Pertama yang saya perbaharui itu adalah tampilan untuk menu ribbonnya, itu saya sudah ganti dengan tombol-tombol ke sheet ya. Saya mau jelaskan sedikit untuk aplikasi ini ya, untuk yang terbaru ini. Ya, kalau teman-teman mau lihat penjelasan yang lebih dulu, yang lebih rinci, itu ada di tutorial yang ada di channel ini ya. Teman-teman bisa langsung klik saja Mr. Crack. Mr. Crack ini, atau bisa di sini di isi data sini, bisa juga yang ini ya. Nah, cara penggunaannya sangat simpel seperti saya sudah jelaskan di video sebelumnya, tetapi ada beberapa tambahannya. Jadi teman-teman wajib untuk mengikuti tutorial di video ini juga ya. Pertama, teman-teman harus isi data di sini ya. Data mata pelajaran, kelas berapa, kemudian jam per minggu ini diisi sesuai dengan jam Bapak Ibu, kemudian tanggal pembuatan ini ya. Ini saya buatnya hanya tanggal saya diisi, nanti tanggalnya itu menyesuaikan ambil di Juli 2022 dan seterusnya ya. Ini 2022 ini menyesuaikan dengan ini ya, tanggal ini. Ketika teman-teman merubah di sini, maka di sini pun ikut berubah. Nah, kemudian nama sekolah, kemudian nama kepala sekolah, tahun pelajaran ini formatnya seperti ini ya. Kemudian nama kepala sekolah, kemudian NIP kepala sekolah, kemudian nama guru mapel. Kenapa di kalender pendidikan ini ada guru mapel ya, seperti saya jelaskan di video sebelumnya, karena ini akan dihubungkan dengan prota dan promes ya. Kemudian ada perhitungan minggu efektifnya. Kemudian alamat sekolah ini teman-teman taruhkan di situ nama desa atau nama tempatnya ya, bukan jalan dan sebagainya. Karena ini saya hubungkan dengan tanggal penulisan atau tanggal pembuatan. Nah, kemudian untuk kurikulumnya ini, teman-teman ada dua pilihan di sini. Ya, saya sengaja buat seperti ini karena untuk kurikulum Merdeka Belajar itu masih bisa menggunakan 2013 ya. Nah, jika teman-teman mengubahnya di sini 2013, maka di sini akan berubah dengan kompetensi dasar ya. Semuanya akan berubah dengan kompetensi dasar. Untuk teman-teman penjas, ya tidak perlu merubah ini lagi ya. Kemudian jika di sini teman-teman mengubah dengan kurikulum Merdeka, bagi yang sudah merdeka berbagi ya, di sini akan berubah menjadi capaian pembelajaran. Nah, ini teman-teman harus sesuaikan ya. Nah, untuk merubah ini, data ini ada di isi data KD dan capaian pembelajaran. Nah, teman-teman, ini saya sediakan satu semester itu ada 20 KD ya, 20 KD untuk per semester. Nah, jika teman-teman perhatikan di prosem ya, ini kan terhubung langsung dengan program semester. Di sini hanya ada 10 ya, 10. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir ketika teman-teman menambahkan di sini, misalnya kita acak saja ya. 11 kemudian 12. Nah, kita ke promes, maka dia akan bertambah secara otomatis ya. Dan seterusnya. Begitu juga dengan prota. Protanya akan tampil untuk semester satunya bertambah. Untuk prota ini adalah versi paling sederhana ya. Saya sengaja buat seperti ini untuk mempercepat. Kemudian ada yang saya perjelaskan bahwa promes ini, jika teman perhatikan di sini ada 1, 2, 3, 4, 6 minggu per bulannya ya. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena ini mengikuti sesuai dengan kalender pendidikan ya. Jika kalender pendidikan di bulan Juli minggu keempat dan 5 itu efektif, maka di sini pun akan tampil ya efektif. Kita coba cek untuk kalender.
minggu 1, 2, dan 3 itu tidak efektif ya. Ada hari libur. Nah, jadi di Promes dia otomatis mengarsir yang tidak efektif ya. Ini saya sudah jelaskan di video sebelumnya ya, tapi saya jelaskan lagi. Kemudian untuk jumlah jam cadangan ini di sini tidak ada karena memang pas ya, 5151. Kemudian ada di sini, di sini semester 2 lumayan banyak ya. Nah, minggu cadangan adalah minggu yang tidak terpakai, karena KD kita sudah selesai pada kalau berjalan secara baik itu sudah habis. Jadinya ada beberapa minggu yang tersisa. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk misalnya ada hari-hari yang kita izin atau sakit, kita bisa pindahkan di sini ya. Kita serong saja nantinya. Ya. Jadi teman-teman tinggal pakai saja, tidak perlu mengedit apa-apa. Tinggal print. Nah, kemudian yang perlu saya jelaskan berikutnya adalah cara mengisi kalendernya ya. Saya juga sudah pernah menjelaskan di video sebelumnya, tapi saya ulangi di sini. Nah, jika teman-teman perhatikan ini libur kenaikan kelas minggu 1 dan libur kenaikan kelas minggu 2. Nah, kenapa seperti ini? Karena kalender ini tidak bisa kita ambil tanggal yang hari Minggu ya. Misalnya kalendernya seperti ini. Ya. Jadi minggu 1 itu 1 dan 2, kemudian 4 sampai 9 itu masih hari libur juga ya. Jadi kita tulis untuk minggu pertama itu minggu 1 dan minggu kedua minggu 2 ini dalam dengan jenis libur yang sama tetapi berbeda warna, dan saya rasa tidak masalah karena di sini akan ada penjelasannya. Nah, begitu juga dan seterusnya. Jadi teman-teman kalau hari liburnya itu 2 minggu, teman-teman harus buat 2 bagian ya. Dengan cara misalnya yang Agustus ini ya dari 8 sampai 13, kemudian 15 sampai 17. Ya, seperti itu. Misalnya ini ya perayaan kemerdekaan RI ini kan dia ambil 1 minggu ya. Tapi karena dia melewati hari Minggu, makanya kita buat menjadi 2 bagian ya. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Kemudian saya sudah tambahkan lagi 9 kolom di sini ya. Jadi teman-teman bisa mengisinya. Yang masih kekurangan kolom, teman-teman bisa mengisinya sampai dengan 40 ya. Jadi sudah sampai 40 bisa. Nah, kemudian setelah teman-teman mengisinya, teman-teman tinggal isi data capaian pembelajaran ini atau KD ini untuk kepentingan Prota dan Promes ya. Kemudian kalender pendidikan ini terwarnai secara otomatis ya. Hari Minggu efektif dan hari efektifnya itu sudah terbaca. Nah, untuk lebih rincinya teman-teman bisa lihat di hari efektif dan Minggu efektif. Kenapa di awal itu teman-teman tidak bisa menyertakan hari Minggu? Karena akan berpengaruh di hari efektif, yaitu hari efektifnya akan salah. Kemudian untuk KKM ya, KKM ini saya belum hubungkan dengan data KD dan CP karena ini untuk keperluan saya sendiri saja dulu ya. Kemudian untuk PJOK mungkin untuk mata pelajaran lain berbeda, jadi saya tidak hubungkan. Nanti kedepannya saya akan hubungkan. Nah, untuk sementara itu yang ada perubahan-perubahan sedikit ya, jadi teman-teman silakan menggunakan aplikasi ini dengan bijaksana. Semoga bisa membantu meringankan pekerjaan teman-teman di sekolah, terutama yang mempunyai tugas tambahan sebagai KUR kurikulum. Oke, jumpa lagi di tutorial selanjutnya.